Sejak kapan Ustaz kan dulu salafi? Bagaimana mujahadahnya itu bisa berubah menjadi sekarang kan gitu. 2006 udah mulai agak-agak bingung. Satu hari yang membuat saya berhenti itu mujahadah itu apa? Perasaan saya itu kalau waktu ngaji di situ merasa benar aja. Asal masuk ke masjid nengok orang tuh kecil aja Pak, nganggap orang tak berilmu. Jadi saya merasa tak enak. Ini orang beramal tak dengan ilmu. Itu kan doktrin tuh. Yang berilmu tuh kan cuman kami. Kami ini ahlus sunnah wal jamaah. Kami belajar hadis. Kami ini betul sanadnya, betul hadisnya. Ini semua dalilnya sahih. Ini yang diamalkan salaman setelah solat. Orang yang masuk masjid ini ahli bid'ah semuanya. Asal memandang orang tuh kecil. Itu yang saya rasakan. Ada hati saya yang tak puas. Satu hari bolehlah nih. Satu hari celana saya agak bolong kecil di sini. Jadi solat adalah kawan. Tak usahlah sebut namanya dia. Kalau disebut namanya tak enak, dia jual kelapa tuh di Jalan Paus. Nah sebut nanti dia terkenang tuh. Entah terkenang tak tidak lagi. Jadi selesai solat tuh celana ini bolong. Saya bukan merokok, tapi ada orang merokok yang kena celana saya ini bolong kecil-kecil. Lalu dia lihat gini, tak sah solat, tak sah solat, tak sah solat gitu dia. Kan sama-sama pengajian nih. Tak sah solat antum, ulang solat antum. Tapi kasar dia. Lalu saya bilang, abang kok kasar? Betul sebenarnya saya bilang. Tapi kita ni ikut sahabat. Kita ni kan salafi, pengikut sahabat. Sahabat tu kan lemah lembut saya bilang. Kalaulah ada, maaf bang ya saya bilang, kalau kayak gini Islam zaman sahabat tua saya bilang, kasar seperti abang ni macam mana orang mau masuk Islam? Untung saya Islamnya tu ada sekarang. Kalau saya hidup bersama Nabi di zaman sahabat tu, perilaku sahabat tu sekasar abang ni, tak masuk Islam saya tu. Astagfirullah saya bilang. Maaf ya gitu. Begitu kasarnya antum ni saya bilang. Tapi marah saya kan, marah. Kasar kali ini ngakunya ikut sahabat, tapi kasar, sombong-sombong. Itu dah satu kesal. Satu hari diskusi lah, diskusi sama kawan semua. Tak usahlah sebut namanya, kau sebut tahu nih kan. Saya bilang, bang, kalau saya berjalan dari rumah ke masjid, tiba-tiba di tengah jalan saya berhenti dan berdoa saya di jalan tu bang, berdoa saya, ya Allah ya Rahman ya Rahim, apa aja lah saya bilang. Doa itu ibadah nak bang? Ibadah. Okey, dia bilang. Tapi yang saya lakukan ini pernah dibuat Nabi nak bang? Isunya mulai gitu. Bingung dia jawab. Kan man amila amalan laisa amruna fahuwa ruddud. Kan itu dalilnya. Siapa yang beramal yang tak pernah kami tunjukkan, maka amalnya tak diterima, tertolak. Saya tadi beramal, kan ibadah tu kan ya. Saya berdoa di jalan tu, lalu ditolak. Berarti kalau amal tu tak pernah ditunjuk, berarti itu bid'ah kan bang? Tak bisa juga dia jawab. Kalau bid'ah berarti dengan berdoa tadi masuk neraka saya itu kan bang? Sebenarnya kan berdoa sampai di jalan, di tengah jalan, kan bid'ah tu kan? Kullu bid'atin dalalah, kullu dalalati finnar. Setiap bid'ah sesat masuk neraka. Apakah mungkin saya di jalan tadi berdoa gini lalu Allah Ta'ala bilang kamu masuk neraka? Yang satu jawab ya bid'ah, tapi masuk neraka tak mani. Dia bilang iya itu bid'ah. Yang satu lagi no comment. Semenjak itu saya bilang berhentilah saya ngaji lagi. Kalian aja tak dapat jawab saya bilang. Kenapa? Kalau seandainya saya masuk neraka, masa Allah kejam betul? Gara-gara saya berdoa masuk neraka, maksiat apa yang saya lakukan? Pada saya berdoa kepada Allah Ta'ala, itu ibadah kan saya bilang. Pernah tak Nabi pernah buat kayak gitu? Berjalan dari rumah ke masjid, tiba-tiba di tengah jalan berdoa saya. Pernah tak Nabi buat kayak gitu? Tak ada dalilnya kan? Berarti saya nak ikut Nabi, bid'ah saya, masuk neraka saya. Udahlah saya berhenti ngaji lagi. Oh, langsung dibilang antum murtad. Di satu masjid khutbah Jumat, lupa baca Sayyidina, pakai baca Sayyidina. Masjidnya di sekitar sini Pak, sebelah di daerah Rumba ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selesai solat Jumat ditemui sama pengurus masjid. Ustaz, baca Sayyidina tu bid'ah. Tak boleh baca Sayyidina. Nabi ngajarkan Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kalau berarti pakai Sayyidina masuk neraka saya tu Pak. Bilang bingungnya gitu Ustaz tu kan. Diam aja dia. Iyalah tak sesuai sunnah. Mak masa gara-gara Sayyidina masuk neraka? Maksiat apa yang saya buat? Itu lagi dalam hati saya. Balik saya kampung Pak, khutbah Jumat pula saya. Di kampung saya kan tarbiyah Pak. Di NU tak ada, di Sumatera kan adanya tarbiyah. Ayah saya kan LC juga Pak, alumni Canduang. LG-nya tuh lulusan Canduang. Dia ketua tarbiyah di kampung, kemudian ketua majelis ulama, kemudian
kemudian beliau kan punya pondok, punya sekolah madrasah. Sedang khutbah Jumat saya tu, dihantarnya sedang khutbah ni, lupa saya baca Sayyidina, di lantai masjid tu. Turun kata dia. Tak turun, saya terus saja khutbah. Selesai khutbah dia ambil yang khutbah tu dibetulkannya. Khutbah tu untuk mengganti khutbah tadi baca ulang lagi, baca Sayyidina. Selesai rumah dia bilang, dia kan tarbiyah sampai rumah. Kau apa tak baca Sayyidina tadi? Pakai kau aja dia bilang. Kata Rasulullah, ya. Ada satu hadis bahwa kata Nabi, jangan puji aku seperti mana Bani Israel memuji Isa putra Maryam. Janganlah puji aku seperti mana kaum Bani Israel memuji Isa putra Maryam. Betul hadis itu kata ayah saya. Betul. Tapi Bani Israel memuji Isa putra Maryam itu bukan Sayyidina. Isa itu dijadikannya Tuhan. Kau nyakap Sayyidina itu kau jadikan Tuhan, tidak Nabi Muhammad itu kata. Enggak, apa arti Sayyidina itu? Pemimpin kami, penghulu kami. Ya gitulah. Kau bilang Muhammad tu kawan kau kata dia. Di jalan tu main gitar tu banyak Muhammad juga namanya. Sama aku aja kau panggil bapak. Pada Nabi Muhammad kau panggil Muhammad sembarangan aja kau kata dia. Iyalah ya, saya bilang. Dia menyelesaikan kan. Yang marah kan ayah saya, Pak. Dia takut pula ini anak Pak Haji, anak Pak Umar ni semenjak mengaji lah berubah pula, tak pakai Sayyidina lagi di kampung kan. Semenjak tu galau lah saya. Apalah kalau menjadi masuk masjid orang tarbiyah NU pakai Sayyidina, masuk masjid Muhammadiyah tak pakai Sayyidina kan gitu. Satu hari mimpilah saya, Pak. Tapi mimpi ini tak juga jadi dalil. Mimpi lewat satu kuburan itu bercahaya, cahayanya terang sekali. Lalu adalah sesosok yang datang. Saya berhenti di depan kuburan itu, saya tengok, kuburan ini kok terang sekali. Apalah amaran orang kubur ni, kok bisa lampu cahaya dari dalam kubur. Adalah sesosok tapi wajahnya kelihatan. Wajah tu saking terang pula, rambutnya segini, pakai tongkat, pakai jubah, pakai imamah gitu, Pak. Tapi wajah enggak kelihatan. Terang sekali kayak lampu, tak nampak wajahnya. Dia bilang cuma gini, "Zul, kau mau kayak orang yang itu tuh," katanya. Saya bilang, "Ya Tuan, apa amalan orang tu sehingga begitu hebat kuburnya?" Apa kata beliau? "Kalau berselawat sama Nabi itu bacalah Sayyidina. Itu bentuk penghormatan kecintaanmu kepadanya." Begini lagi. Apakah saya setelah mimpi itu baca Sayyidina? Enggak juga, Pak. Karena saya tak mau jadikan mimpi itu dalil. Pergilah saya ke Madinah. Sambil umroh, sambil ngaji, jumpalah dengan salah seorang. Tapi saya nak sekolah, ngaji aja. Dengan salah seorang Syekh Ahmad Ladan, orang tasawuf At-Tijani. Jadi pertemuan itu tak sengaja. Di Masjid Nabawi ketika saya sedang duduk maghrib menjelang Isya. Di belakang Raudhah. Ngantuk-ngantuk ini saya. Di tokonya saya. "Ya waladkum," dia bilang, "Nak, bangun. Min aina anta?" "Ana min Indonesia." "Anta Malaysia atau Indonesia?" "Antum min Indonesia atau Malaysia?" "Kamu dari Indonesia atau Malaysia?" "Ana min Indonesia." "Kalimah Arabi wa Inggeris, bahasa Arab atau bahasa Inggeris?" "Ma fi muskil. Kalimah Arabi fadal, Inggeris ma fi muskil fadal." "Silakan bahasa Arab boleh, bahasa Inggeris boleh," saya bilang. Dia bilang bahasa kitanya, "Kamu dah berapa lama di Madinah ni? Kamu kok enak-enak aja tidur di sini," dia bilang. "Kamu kesini ni setiap hari ada 2 juta orang yang mau datang kemari mendapatkan visa untuk jumpa Rasulullah, pergi ziarah tu kuburannya di depan tu dia." Pertanyaannya apa? "Kamu sudah jumpa Rasulullah atau belum?" Langsung digasnya saya, Pak. "Kamu sudah jumpa Rasulullah atau belum?" Saya bilang, "Saya udah ziarah sana." "Udah ziarah tu udah jumpa apa belum?" kata dia. Digasnya saya lagi. Lalu saya bilang, "Pegang tangannya." "Lalu bagaimana cara jumpanya?" "Bagaimana cara jumpanya wahai Tuan?" Tasbihnya panjang. Baru kenal, "Ismuka ya Habibi." "Ini ismi Zulkarnain." "Wa anta ya Syekh." Sebelah. "Ana ini. Dari mana?" Rupanya dia doktor, Pak, belum di Sudan. Dan dia sebentar bermukim di Madinah itu. Ngajar, dan beliau baru saya bilang, kalau gitu saya belajar gaji lah sama beliau. Diajarkannya beberapa zikir, kemudian diajarkannya salawat. Salah satu salawat Salatul Fatih. Kalau kamu ingin bertemu Nabi, ingin temu betul dengan Nabi itu, hadirkan kecintaanmu di atas segala kecintaan. Jangan sembarang ucapan salawat, karena salawat itu adalah penghormatan. Maka hormatlah. Pergilah jumpa dia sana, temuilah dia. Tak jumpa dengan matamu, hadirkanlah hatimu. Ini berselawat sembarang selawat aja. Tapi ada kawan kita pergi umroh, Pak, ziarah pun tak mau. Dia pergi solat aja. Pergi ziarah kubur Nabi, dia bilang bid'ah tu. Ada tu, Pak. Itulah dia kawan mantan saya kan. Semenjak itulah baru saya pakai Sayyidina itu adalah
itulah penghormatan dan lebih kepada adab. Dia orang kalau tak baca Sayyidina tu Pak, agak kurang adab. Dia panggil Muhammad aja. Muhammad tu banyak. Maka Sayyidina wa Nabiyina wa Habibina Muhammad. Lalu ada yang bilang Rasulullah kan tak pakai Sayyidina, mengajarkan itu bentuk ketawaduan Nabi untuk tidak terlalu mengangkat